Ada sebuah nama yang dibisikkan oleh waktu, namun tak pernah usang oleh zaman. Ia tidak tercatat dalam silsilah raja-raja, namun namanya bergetar di langit dan bumi. Ia adalah sang pengelana tanpa jejak, hamba yang berdiri di perbatasan antara hukum yang terlihat dan kebenaran yang tersembunyi. Manusia menyebutnya Al-Khidir Sang Hijau yang menghidupkan tanah mati, di mana dua lautan bertemu. Di sanalah ia menunggu, bukan untuk mengajarkan apa yang tertulis dalam kitab, melainkan untuk meruntuhkan kesombongan akal manusia. Sebuah perjalanan di mana logika akan lumpuh dan sabar menjadi satu-satunya kompas yang tersisa. Persiapkan dirimu, karena di hadapan Khidir, apa yang kau lihat sebagai kehancuran mungkin adalah cara Tuhan menyelamatkanmu. Siapakah dia sebenarnya? Sebelum sejarah menuliskan namanya, ia adalah sebuah misteri yang terkunci di balik lipatan zaman. Beberapa menyebutnya Balia bin Malkan, seorang putra raja yang meninggalkan mahkota demi mengejar kebenaran abadi. Yang lain berbisik bahwa darahnya mengalir langsung dari Sam, putra Nabi Nuh, penyintas banjir besar yang menyucikan dunia. Ia tidak lahir untuk memerintah wilayah, melainkan untuk menjaga rahasia. Ia bukan sekadar manusia, bukan pula malaikat yang menjelma. Ia adalah hamba Allah, sebuah gelar sederhana yang menyembunyikan kekuatan yang sanggup mengguncang logika. Di antara ribuan nabi dan wali, sosoknya tetap menjadi bayang-bayang, tanpa makam yang pasti, tanpa akhir yang diketahui. Asal-usulnya bukanlah tentang dari mana ia datang, melainkan tentang tugas besar yang ia bawa di pundaknya. Karena untuk memahami Khidir, kau tidak perlu mencari tahu siapa ayahnya. Kau hanya perlu tahu siapa yang mengutusnya. Mengapa ia dijuluki Al-Khidir? Mengapa dunia mengenalnya sebagai si hijau? Bayangkan sebuah padang yang mati, tanah putih yang pecah dipanggang matahari, di mana tak ada satupun nyawa berani tumbuh. Namun, saat hamba ini duduk di atasnya, tanah yang gersang itu tiba-tiba bergejolak. Dalam sekejap mata, warna putih yang pucat sirna berganti dengan hamparan hijau yang rimbun. Rerumputan menari, bunga-bunga bermekaran di bawah telapak kakinya. Ia tidak membawa benih, namun ia membawa keberkahan. Hijau bukan sekadar warna baginya, melainkan simbol dari ilmu yang selalu hidup. Ilmu yang menyuburkan jiwa-jiwa yang kering. Dimanapun ia berpijak, kehidupan akan menyusul. Ia adalah musafir yang membawa musim semi di tengah padang pasir abadi. Dialah Al-Khidir, sang hijau yang menghidupkan makna di balik kefanaan. Di balik tirai kegelapan yang tak tertembus cahaya matahari, tersembunyi sebuah rahasia yang diburu oleh para raja dan penakluk. Zulkarnain, sang penguasa dunia, memimpin pasukannya menembus julamat negeri kegelapan abadi. Namun, bukan pedang atau mahkota yang mampu menemukan jalan menuju ke sana. Hanya satu sosok yang langkahnya dipandu oleh takdir. Khidir berjalan dalam sunyi hingga matanya menangkap binar yang tak masuk akal. Ainul Hayat, mata air keabadian, satu tegukan yang mengubah segalanya. Sejak saat itu, maut kehilangan cengkeramannya atas dirinya. Waktu berhenti bagi tubuhnya, namun terus berjalan bagi jiwanya. Ia menjadi saksi atas hancurnya peradaban dan lahirnya zaman baru. Ia hidup saat semua yang mengenalnya telah menjadi debu, menanti dalam penantian panjang hingga akhir segalanya tiba. Bahkan seorang kalimullah, dia yang berbicara langsung dengan Tuhan, pernah diminta untuk menundukkan kepala Musa. Sang pembawa hukum harus menempuh perjalanan jauh demi mencari satu jawaban. Di sebuah titik di mana dua lautan bertemu, di batas antara dunia batin dan lahir, ia berdiri. Sosok yang tak terlihat oleh mata biasa, namun bercahaya bagi jiwa yang mencari. Inilah pertemuan yang telah digariskan di langit. Musa datang membawa pertanyaan, sementara Khidir menunggu dengan sebuah peringatan yang menggetarkan nyali. Sesungguhnya, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku.
Sebuah kalimat pendek yang meruntuhkan gunung kepercayaan diri. Dua kutub ilmu kini bersatu dalam satu langkah. Yang satu melihat dengan mata syariat, yang lain menatap dengan mata takdir. Perjalanan paling misterius dalam sejarah manusia baru saja dimulai. Bisakah sang nabi bertahan, ataukah rahasia Tuhan terlalu berat untuk dipikulnya? Ilmu ini bukan untuk mereka yang terburu-buru, bukan pula untuk mereka yang hanya mengandalkan apa yang tertangkap oleh mata. Khidir memberikan satu syarat tunggal, sebuah syarat yang terdengar sederhana, namun nyatanya mencekik rasa ingin tahu. Manusia paling cerdas sekalipun, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu. Ini bukan sekadar perjanjian belajar. Ini adalah tuntutan untuk membunuh ego. Musa, sang pemimpin bangsa, kini harus belajar menjadi pendengar yang bisu, menekan ribuan pertanyaan di bawah lidahnya, demi menyaksikan rahasia yang tak masuk akal. Tangan telah dijabat, janji telah diikat, namun sanggupkah lisan seorang nabi tetap terkatup saat matanya melihat apa yang tampak seperti sebuah kejahatan? Langkah dimulai, dan seketika kedamaian pun sirna. Di atas perahu para nelayan miskin yang telah memberi mereka tumpangan, Khidir justru menghantamkan kapak, merusak satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Musa terperangah, keadilan batinnya berteriak, "Mengapa kau lakukan ini?" Namun, itu barulah permulaan. Perjalanan berlanjut ke seorang pemuda, tanpa peringatan, tanpa permusuhan. Khidir mengakhiri nyawa anak itu di tempat. Sebuah tindakan yang terlihat seperti kejahatan murni di mata hukum manusia. Kesabaran Musa mulai retak. Dunianya seakan terbalik, tapi Khidir terus berjalan. Hingga mereka tiba di sebuah desa yang penuh kebencian. Di sana, mereka ditolak dan dibiarkan lapar. Namun, di tengah penghinaan penduduk desa, Khidir justru menggunakan sisa tenaganya untuk membangun kembali tembok yang hampir runtuh, tanpa meminta upah, tanpa meminta seteguk air pun. Perusakan, pembunuhan, dan kebaikan yang tak logis. 3 kunci rahasia telah ditebar. Kini, tibalah saat bagi sang murid untuk menyadari bahwa apa yang ia lihat sebagai kegilaan adalah rencana Tuhan yang paling rapi. Inilah saat di mana batas antara yang tampak dan yang tersembunyi akhirnya runtuh. Di ujung perjalanan, Khidir pun berbicara, bukan dengan logika bumi, melainkan dengan bahasa langit. Perahu itu dirusak agar tetap dimiliki pemiliknya, karena di depan sana seorang raja zalim akan merampas setiap kapal yang sempurna. Lubang kecil itu adalah perisai dari kemiskinan yang lebih besar. Anak muda itu diambil agar cinta kedua orang tuanya tidak tertutup oleh kekufuran. Kehilangan sementara di dunia digantikan dengan keselamatan abadi di akhirat. Sebuah duka yang menyembunyikan rahmat. Dan tembok yang runtuh itu adalah penjaga harta bagi yatim yang tak berdaya. Tuhan menginginkan harta itu tetap terpendam hingga mereka dewasa. Kebaikan yang dilakukan tanpa nama demi masa depan yang tak terlihat. Musa tertegun. Ia menyadari bahwa di balik setiap musibah ada tangan Tuhan yang sedang bekerja. Inilah ilmu laduni sebuah samudera di mana akal manusia hanyalah setetes air yang kecil. Perpisahan pun tiba karena ilmu ini tak butuh penjelasan lebih lanjut. Ia hanya butuh diimani. Di dalam bentang sejarah spiritual manusia terdapat sebuah titik di mana logika manusia menemui jalan buntu. Di sanalah ilmu laduni berada. Istilah ini bukan sekadar nama, melainkan sebuah maklumat tentang pengetahuan yang turun langsung dari singgasana Tuhan. Nama laduni diambil dari penggalan ayat suci min laduna, yang berarti dari sisi kami. Ini adalah ilmu yang tidak ditemukan dalam lembaran kitab, tidak diajarkan di ruang kelas, dan tidak bisa dikejar hanya dengan kecerdasan otak. Ia adalah anugerah murni yang dijatuhkan langsung ke dalam samudera hati untuk memahami ilmu laduni.
kita harus melihat pertemuan legendaris antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Musa adalah representasi dari ilmu. Syariat sebuah hukum yang berpijak pada apa yang terlihat oleh mata dan tertangkap oleh nalar keadilan. Jika kapal dilubangi, itu adalah perusakan. Jika nyawa diambil, itu adalah kejahatan. Namun, Khidir membawa ilmu laduni, sebuah ilmu hakikat yang melihat melampaui tabir waktu. Khidir tidak melihat perahu yang rusak. Ia melihat kapal yang selamat dari rampasan Raja Zalim. Ia tidak melihat kematian seorang pemuda. Ia melihat keselamatan iman sepasang orang tua di masa depan. Di sini kita belajar bahwa apa yang kita sebut sebagai buruk dalam kacamata manusia seringkali merupakan rahmat dalam rencana besar Tuhan. Ilmu ini memiliki 3 pilar utama yang menjadikannya istimewa. Pertama, ia bersifat vertikal. Ia adalah pancaran dari lauh mahfuz yang memantul pada cermin jiwa yang jernih. Kedua, ia melampaui ruang dan waktu. Sang pemilik ilmu mampu memahami konsekuensi masa depan dari sebuah tindakan di masa kini. Ketiga, ia bersifat objektif ilahiyah. Khidir menegaskan bahwa ia tidak melakukan segala tindakannya berdasarkan kehendak pribadi atau nafsu, melainkan murni perintah dari Yang Maha Mengetahui. Ini adalah ilmu yang membebaskan pelakunya dari ego, karena ia hanya menjadi instrumen di tangan Tuhan. Bagaimana ilmu laduni bisa hinggap pada seseorang? Para ulama besar menjelaskan bahwa jiwa manusia ibarat sebuah bejana. Jika bejana itu penuh dengan kotoran dunia, kesombongan, dan penyakit hati, maka cahaya laduni tidak akan bisa masuk. Prosesnya disebut tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Hanya hati yang tenang, yang telah selesai dengan urusan duniawi dan yang selalu terjaga dalam zikir, yang mampu menangkap frekuensi rahasia ini. Ilmu laduni bukanlah tentang seberapa banyak kita membaca, melainkan seberapa bersih kita menerima. Tantangan terbesar dari ilmu laduni adalah ujian bagi mereka yang melihatnya, seperti Musa yang diminta bersabar. Kita seringkali gagal memahami takdir karena kita hanya melihat potongan kecil dari sebuah gambaran besar yang utuh. Ilmu laduni mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru menghakimi keadaan. Ia menuntun kita pada sebuah kesadaran bahwa akal manusia memiliki batas, sementara rencana Tuhan tidak terbatas. Ilmu ini adalah pengingat bahwa di balik setiap musibah yang menghampiri hidup kita, ada khidir-khidir gaib yang mungkin sedang bekerja untuk menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih besar. Di zaman yang serba logis dan materialistik, ilmu laduni tetap relevan dalam bentuk intuisi spiritual atau firasat orang mukmin. Ini adalah cahaya yang membimbing seseorang saat ia berada di persimpangan jalan yang membingungkan. Ia bukan berarti mengabaikan hukum sebab akibat, melainkan menyempurnakannya. Orang yang diberikan tetesan ilmu ini akan memiliki ketenangan luar biasa, karena ia tahu bahwa di balik badai yang paling gelap sekalipun, ada tangan Tuhan yang sedang menata kebaikan. Pada akhirnya, membedah ilmu laduni Nabi Khidir adalah sebuah perjalanan pulang ke dalam diri sendiri. Ia mengajak kita untuk menanggalkan jubah kesombongan intelektual dan mulai mendengarkan bisikan nurani. Kita mungkin bukan Khidir yang memegang kunci takdir, namun kita bisa menjadi Musa yang terus belajar untuk bersabar dan percaya. Sebab ilmu yang sejati bukan hanya yang membuat kita merasa paling tahu, melainkan ilmu yang membuat kita sadar betapa kecilnya kita di hadapan luasnya rahasia ilahi. Ia tidak lagi berjalan di atas pasir, ia kini berjalan di dalam lorong-lorong jiwa. Dalam tradisi para pencinta Tuhan, Khidir bukan sekadar sejarah, ia adalah kehadiran yang abadi. Bagi para sufi, ia adalah sang guru gaib. Sosok misterius yang muncul saat logika menemui jalan buntu, dan hati mulai hancur oleh kerinduan pada sang pencipta. Ia datang tanpa diundang, namun selalu hadir tepat pada waktunya. Berapa banyak wali besar yang mengaku telah menjabat tangannya? Berapa banyak pencari cahaya yang menerima rahasia di bawah jubah hijaunya? Ia adalah jembatan antara dunia fana dan keabadian, penjaga gerbang
bagi mereka yang ingin masuk ke dalam samudera hakikat. Ia tak butuh ruang, ia tak butuh waktu. Pertemuannya terjadi di antara dua kedipan mata, sebuah ciuman di dahi, atau sepatah doa yang dibisikkan ke telinga jiwa. Sudah cukup untuk mengubah seorang hamba menjadi kekasih Tuhan. Karena di dunia tasawuf, Khidir adalah bukti bahwa Tuhan tak pernah membiarkan para pensintenia berjalan sendirian dalam kegelapan. Zaman terus bergulir menuju senjanya. Saat dunia mulai tenggelam dalam kabut fitnah yang gelap, ia masih di sana, berdiri tegak sebagai saksi dari setiap peradaban yang telah runtuh. Khidir, sang musafir abadi, tidak hidup tanpa alasan. Ia sedang menunggu sebuah masa di mana kegelapan terbesar akan muncul untuk menelan iman manusia. Beberapa riwayat membisikkan bahwa ia akan menjadi sosok yang berdiri di depan hidung sang pendusta besar, Dajjal, seorang hamba yang jiwanya tak bisa disentuh oleh maut, seorang pemuda yang akan meneriakkan kebenaran di saat seluruh dunia sedang bertekuk lutut. Ia adalah garda terakhir batin manusia, penjaga rahasia yang akan mendampingi sang imam dan sang nabi dalam pertempuran terakhir untuk menyucikan bumi. Hingga saat itu tiba, ia tetap berjalan dalam bayang-bayang, memperbaiki hati yang runtuh, menanam benih di tanah yang mati, menunggu trompet ditiupkan saat tugasnya sebagai penjaga waktu akhirnya selesai. Zaman terus bergulir menuju senjanya. Saat dunia mulai tenggelam dalam kabut fitnah yang gelap, ia masih di sana, berdiri tegak sebagai saksi dari setiap peradaban yang telah runtuh. Nabi Khidir, sang musafir abadi, tidak hidup tanpa alasan. Ia sedang menunggu sebuah masa di mana kegelapan terbesar akan muncul untuk menelan iman manusia. Beberapa riwayat membisikkan bahwa ia akan menjadi sosok yang berdiri di depan hidung sang pendusta besar, Dajjal, seorang hamba yang jiwanya tak bisa disentuh oleh maut, seorang pemuda yang akan meneriakkan kebenaran di saat seluruh dunia sedang bertekuk lutut. Ia adalah garda terakhir batin manusia, penjaga rahasia yang akan mendampingi sang imam dan sang nabi dalam pertempuran terakhir untuk menyucikan bumi. Hingga saat itu tiba, ia tetap berjalan dalam bayang-bayang, memperbaiki hati yang runtuh, menanam benih di tanah yang mati, menunggu trompet ditiupkan saat tugasnya sebagai penjaga waktu akhirnya selesai. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Namun bagi Khidir, kematian adalah sebuah teka-teki yang sengaja Tuhan simpan rapat di bawah singgasananya. Sebagian ulama berkata, ia telah beristirahat dalam dekapan bumi, layaknya manusia biasa yang tugasnya telah usai. Namun, jutaan hati lainnya meyakini ia masih di sini, berjalan di antara kita tanpa kita sadari. Mungkin ia adalah orang asing yang kau temui di persimpangan jalan. Mungkin ia adalah tangan yang membantumu saat kau hampir menyerah. Ia tak lagi butuh nama, tak lagi butuh rupa, karena Khidir telah melampaui batas kediriannya. Hidup atau mati, Khidir tetaplah sebuah pesan bahwa di balik setiap kekacauan dunia ada keadilan yang sedang bekerja, bahwa di balik setiap kehilangan ada rencana Tuhan yang sedang berbunga. Ia tidak pernah benar-benar pergi. Selama iman masih ada di dada, dan selama hikmah masih dicari, sang hamba abadi itu akan selalu hidup dalam setiap helai napas takdir kita. Di dalam bentang sejarah spiritual manusia, terdapat sebuah titik di mana logika manusia menemui jalan buntu. Di sanalah ilmu laduni berada. Istilah ini bukan sekadar nama, melainkan sebuah maklumat tentang pengetahuan yang turun langsung dari singgasana Tuhan. Nama laduni diambil dari penggalan ayat suci min laduna, yang berarti dari sisi kami. Ini adalah ilmu yang tidak ditemukan dalam lembaran kitab, tidak diajarkan di ruang kelas, dan tidak bisa dikejar hanya dengan kecerdasan otak. Ia adalah anugerah murni yang dijatuhkan langsung ke dalam samudera hati untuk memahami
ilmu laduni. Kita harus melihat pertemuan legendaris antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Musa adalah representasi dari ilmu. Syariat sebuah hukum yang berpijak pada apa yang terlihat oleh mata dan tertangkap oleh nalar keadilan. Jika kapal dilubangi, itu adalah perusakan. Jika nyawa diambil, itu adalah kejahatan. Namun, Khidir membawa ilmu laduni, sebuah ilmu hakikat yang melihat melampaui tabir waktu. Khidir tidak melihat perahu yang rusak. Ia melihat kapal yang selamat dari rampasan Raja Zalim. Ia tidak melihat kematian seorang pemuda. Ia melihat keselamatan iman sepasang orang tua di masa depan. Di sini kita belajar bahwa apa yang kita sebut sebagai buruk dalam kacamata manusia seringkali merupakan rahmat dalam rencana besar Tuhan. Ilmu ini memiliki 3 pilar utama yang menjadikannya istimewa. Pertama, ia bersifat vertikal. Ia adalah pancaran dari lauh mahfuz yang memantul pada cermin jiwa yang jernih. Kedua, ia melampaui ruang dan waktu. Sang pemilik ilmu mampu memahami konsekuensi masa depan dari sebuah tindakan di masa kini. Ketiga, ia bersifat objektif ilahiyah. Khidir menegaskan bahwa ia tidak melakukan segala tindakannya berdasarkan kehendak pribadi atau nafsu, melainkan murni perintah dari Yang Maha Mengetahui. Ini adalah ilmu yang membebaskan pelakunya dari ego, karena ia hanya menjadi instrumen di tangan Tuhan. Bagaimana ilmu laduni bisa hinggap pada seseorang? Para ulama besar menjelaskan bahwa jiwa manusia ibarat sebuah bejana. Jika bejana itu penuh dengan kotoran dunia, kesombongan, dan penyakit hati, maka cahaya laduni tidak akan bisa masuk. Prosesnya disebut tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Hanya hati yang tenang, yang telah selesai dengan urusan duniawi dan yang selalu terjaga dalam zikir, yang mampu menangkap frekuensi rahasia ini. Ilmu laduni bukanlah tentang seberapa banyak kita membaca, melainkan seberapa bersih kita menerima. Kitab-kitab klasik menggambarkan bahwa Khidir memiliki kemampuan untuk mengubah rupa. Beliau seringkali muncul dalam wujud seorang kakek tua yang bersahaja, pengemis yang lusuh, atau bahkan sosok bangsawan yang berwibawa. Namun, para ulama memberikan isyarat unik untuk mengenalinya. Telapak tangannya terasa sangat lembut tanpa tulang, dan ibu jarinya memiliki denyut yang berbeda dari manusia biasa. Meski demikian, esensi pertemuannya bukan pada fisik, melainkan pada pesan atau doa yang beliau tinggalkan, yang biasanya mampu mengubah jalan hidup seseorang secara drastis. Namun, narasi ini tidaklah tunggal. Kelompok ulama lain dipelopori oleh Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Ujalah fi Al-Ikhbar an Ad-Dajjal dan didukung oleh Ibnu Katsir, berpendapat bahwa Nabi Khidir telah wafat. Argumen mereka berpijak pada ayat Al-Quran bahwa tidak ada manusia sebelum Nabi Muhammad yang diberikan kekekalan hidup, serta hadis tentang masa 100 tahun setelah zaman Nabi. Mereka memandang bahwa kisah-kisah pertemuan tersebut lebih banyak bersumber dari riwayat Israiliyat atau pengalaman subjektif yang tidak bisa dijadikan dasar hukum mutlak. Terlepas dari perdebatan mengenai hayat atau wafatnya beliau secara fisik, sosok Nabi Khidir tetap hidup sebagai simbol intervensi ketuhanan. Keberadaannya di sekitar kita memberikan pesan filosofis yang kuat bahwa Allah tidak pernah membiarkan hamba-Nya berjalan sendirian. Selalu ada bimbingan-bimbingan rahasia, pertemuan-pertemuan yang tanpa kebetulan, dan hikmah yang tersembunyi di balik kejadian yang tidak kita sukai. Nabi Khidir adalah pengingat bahwa keajaiban itu nyata, dan bimbingan Tuhan seringkali datang melalui sosok yang paling tidak kita duga. Kisah Khidir bukanlah sekadar dongeng tentang keajaiban atau pengembaraan tanpa akhir. Ia adalah cermin bagi setiap kita yang seringkali terburu-buru menghakimi takdir. Dari beliau kita belajar bahwa apa yang terlihat sebagai luka mungkin adalah cara Tuhan menyembuhkan. Apa yang tampak sebagai kehilangan mungkin adalah cara Tuhan menjaga. Dan apa yang kita benci dengan logika mungkin adalah rahmat yang paling kita butuhkan. Terima kasih telah menelusuri jejak sang penjaga rahasia. Sampai bertemu
di perjalanan batin selanjutnya. Karena sesungguhnya ilmu Allah itu luas, seluas samudra yang tak bertepi.